Ye Nanxing. Mainan balas dendammu sudah main 99 level, tinggal level terakhir. Sekarang giliranku. Nanxing. Aku tak tahu apakah korneaku yang ditransplantasi ke Nanxing akan mengalami penolakan. Aku harus ke ruang perawatannya. Si kakak Nanxing, level keempat terakhir permainan balas dendam berhasil diselesaikan. Si bodoh Shushen ini lagi-lagi jadi korban tipu kami. Level pertama permainan, malam sebelum ujian masuk pasca sarjana, kami bakar kartu ujiannya, seperti kertas sembahyang, bikin dia gagal ujian. Level kedua, bohong dia. Kakak Nanxing diganggu preman. Dia langsung berkelahi, ditahan seminggu, punya catatan kriminal. Level ketiga permainan, laptop, kantornya. Kami masukkan ke mesin cuci, bikin dia dipecat. Kali ini level 97, bilang kornea. Kakak Nanxing rusak, suruh dia donor korneanya untuk kakak Nanxing. Si bodoh Shushen ini benar-benar mau donor, sekarang dia buta. Kornea itu loh, tapi kami buang ke tong sampah. Kakak Nanxing memang jago. Ide permainan balas dendam ini, pura-pura pacaran dengan Shushen, bikin dia jadi bulan-bulanan, mau diapain saja. Kakak Nanxing kan putri keluarga. Shushen cuma orang rendahan. Bisa jadi mainan kakak Nanxing. Sudah untung dia. Aku pura-pura pacaran dengan Shushen. Semua untuk kakaknya Xiao Yue. Balas dendam ke Shushen. Kakakku adalah cinta pertamamu. Shushen bunuh dia. Ini hukuman untuknya. Ku harap arwah kakakmu bisa memaafkanku. Kakak Nanxing, kakak pasti akan maafkan. Tapi kita harus selesaikan sampai level 100 baru puas. Permainan balas dendam hampir selesai. Ayo pikirkan, 3 level terakhir mau apa? Rupanya, Ye Nanxing tak pernah cinta. Semua ini cuma permainan penuh kebohongan, balas dendam. Aku terlalu bodoh. Bantu aku. Jangan. Nona, Ye. Masih memanggilku. Nona Ye, kamu harus bertanggung jawab padaku. Shushen, aku mencintaimu. Nanxing, bertemu denganmu adalah hal paling beruntung dalam hidupku. Shushen, kamu benar-benar bodoh. Kamu hanya boneka yang matanya dicungkil dan hatinya diambil untuk permainan. Kau cuma orang tolol yang dimutilasi, dijadikan permainan. Kenapa kamu kesini? Sudah kubilang matamu belum sembuh. Jangan sembarangan keluar. Aku antar kamu kembali ke kamar. Ye Nanxing, jangan ikut campur.
Apa panggilanmu tadi? Ye Nansing, kau terus menolak memberikanku, malah kau kasih ke sampah. Jiang Feng, dengarkan penjelasanku. Aku diracuni obat. Aku tidak mau dengar. Jiang Feng. Jiang Feng. Jiang Feng. Jiang Feng. Ada orang di sini. Cepat telepon ambulans. Jiang Feng. Shushen. Aku cuma ingin balas dendam, jadi pura-pura mencintaimu. Nah, ada 100 level permainan balas dendam. Ini harus selesai. Ini penghormatan terakhir untuk Jiang Feng. Hadiah ulang tahun untukmu. Lihat mirip kita berdua tidak? Mirip. Ini hadiah untuk pacarku di hari jadian 3 tahun. Tolong bungkus yang rapi. Apa yang kau lakukan? Membuang barang. Kalung ini, hadiah darimu dulu, akan kubuang juga. Sudah tidak ingin memberikannya? Langsung kubuang? Apakah karena memberikanku kornea mata, aku tidak bisa melihat? Jadi, bad mood. Apa korneaku benar diberikan padamu? Kalau bukan aku, siapa lagi? Jangan mikir yang aneh-aneh. Sudah kuminta ke rumah sakit. Kalau ada donor kornea baru, akan dicangkokkan untukmu. Kornea itu kan? Masih ada yang mau donor? Kalau tak ada donor, aku akan kembalikan korneamu. Tenang sekarang. Sudah Xiao Yue dan teman-teman mau merayakan kesembuhanku. Ayo main game bareng. Main game? Game apa? Level berapa? Game apa? Level berapa ini? Cuma game biasa aja. Ini main biliar. Benar, main biliar. Level ketiga terakhir di game balas dendam. Aku mau keluar terima telepon. Tunggu di sini sebentar. Shushen, katanya jago main biliar ya. Coba duel. Mata buta gimana main? Maaf ya, aku lupa. Kamu kan nyumbang kornea ke Nanqing. Shushen, kamu nggak tahu, pas korneamu dipasang ke Nanqing, dia sampai nangis loh. Oh iya, kata dokter sih, ginjal Nanqing bermasalah. Mungkin perlu transplantasi. Entahlah, ginjalmu cocok nggak ya? Nggak cocok. Maksudmu apa? Nanqing sayang banget sama kamu, baik banget ke kamu. Masa ginjal aja pelit? Iya dong. Sayang. Shushen, lihat, salah kamu.
nggak mau nyumbang ginjal. Sekarang jatuhkan. Sini aku bantu berdiri. Arah sini dong. Shushen, kamu kan bukan anjing, ngumpet di kolong meja biliar. Iya, mata kamu buta, jadi nggak bisa lihat arah ya. Shushen cepat keluar. Gini aja, kamu merayap lewat stik biliar. Sini, ayolah. Ayo merayap. Seru banget. Shushen, aku akan memukul kepalamu seperti bola. Xiaoyue, jangan. Dingin sekali. Panas sekali. Kamu mungkin demam, aku akan ambilkan obat. Kak Nansing, ini obat penurun panas dari perawat. Ayo, minum obatnya biar enakan. Kak Nansing, Kak Xiaoyue bilang ada urusan sama kamu, minta kamu datang ke sana. Panas sekali. Panas sekali. Panas sekali. Shushen, nikmatin hadiah spesial dariku, obat penurun panas yang udah dibubui sesuatu. Aku bakal siarkan langsung di seluruh platform. Panas air. 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 Ini, Kak Nansing, ini tantangan kedua terakhir dalam game balas dendam. Gak nyangka kan? apa? Obat tadi bukan penurun panas, tapi obat pemicu. Biar dia gerah. Emang jagoan Kak Xiaoyue bisa mikirin ide gila begini? Shushen minum obat itu bakal nggak tahan, bisa meledak tuh. Aku langsung upload live stream. Aku nggak bisa bayangkan bakal seviral apa ini. Udah. Kenapa aku nggak tahu level ini? Ini cuma mau kasih kejutan. Gimana? Level game balas dendam ini seru banget kan? Game balas dendam, jangan sampai sakitin harga diri orang. Kok kamu reaksinya berlebihan? Jangan-jangan kamu beneran jatuh cinta sama Shushen? Apa lelucon ini? Kak Nansing paling suka Jiang Feng. Bagaimana mungkin suka Shushen? Shushen yang membunuh Jiang Feng. Seumur hidup Kak Nansing paling membenci Shushen. Iyi, aku hanya takut Shushen baru operasi mata dan demam. Minum obat itu lagi, tubuhnya tak kuat. Kalau begitu, tamat sudah. Sudah kubilang, mana mungkin Kak Nansing lupakan kakakku. Aku takkan pernah lupa Shushen yang membunuh kakakmu. Aku hanya ingin balas dendam padanya. Makanya aku pura-pura pacaran dengannya. Aku merasa sangat buruk. Kashu, bantu aku mengangkatnya. Kak, apa yang terjadi? Ya. Ruo Xue. Dia kakak seperguruanku. Siapa yang membulimu, aku pasti akan membalasnya. Aku tidak tahu. Balas dendam, aku ingin melakukannya sendiri. Wajahnya pucat. Apa kau makan sesuatu yang tak seharusnya? Aku hanya minum 1 tablet penurun panas. Penurun panas? Aku hanya minum 1. Ini sisa 1.
Ini bukan penurun panas, ini obat perangsang. Apa? Kau sedang dalam masa pemulihan setelah operasi. Minum obat ini lagi. Sangat berbahaya bagimu. Ingat baik-baik, jangan pernah minum lagi. Terima kasih, dokter. Aku akan memberimu suntikan untuk menetralkan efek obatnya. Kak, ini yang kau hubungiku sebelumnya. Aku pergi ke Institut Visual Internasional untuk mengambil prototipe mata elektronik. Sini, coba pakai. Bagaimana rasanya? Walau pandangannya lebih sempit dari mata asli, tapi detailnya lebih jelas. Mata elektronik ini juga bisa jadi ponsel, bisa foto dan rekam video. Terima kasih. Shushan, dia siapa bagimu? Aku adik seperguruannya, Su Ruoxue. Kau siapanya dia? Aku. Namanya Ye Nanxing. Kau mengenalkanku seperti itu? Ruoxue, kamu sibuk dulu saja. Shixiong yang baik, jaga diri baik-baik. Suruoksui itu, kenapa ada di sini? Bagaimana? Kamu boleh punya teman, aku tidak boleh punya teman. Sudahlah, aku tahu. Kamu marah pada Xiao Yue. Mereka hanya bercanda. Jangan pelit, lupakan saja ya. Aku pelit? Hal seperti ini memang bukan masalah besar. Aku umumkan tingkat 99. Permainan balas dendam berhasil. Tingkat 100 selanjutnya, tingkat terakhir, harus cukup menegangkan. Balas dendam kejam untuk Shushen. Sehebat belum pernah ada. Bagaimana menurut Kak Nanxing? Kamu juga tidak bisa lihat. Kenapa terus lihat HP-ku? Aku penasaran siapa yang mengirimimu. Bukan apa-apa, 3 hari lagi. Hari jadi 3 tahun kita. Xiao Yue tanya rencana kita. Tingkat akhir. Permainan balas dendam, lakukan 3 hari lagi. 3 hari lagi, hari peringatan 3 tahun. Jiang Feng, permainan selesai di hari itu. Aku ada ide bagus. 3 hari lagi, kita bohong. Shushen, bilang Kak Nanxing mau di hotel, gelar pernikahan. Lagian dia buta, bawa dia ke gudang tua, kunci di dalam, lalu bakar. Ide bagus, dia pasti seperti anjing buta, lari panik di dalam. Kita siarkan live, agar semua lihat. Dia jatuh dari surga ke neraka, wajah putus asanya, dia pasti ngompol. Bagaimana? Sudah ada kesepakatan? Aku mau cari hotel. 3 hari lagi. Kita gelar pernikahan di sana. Bagaimana kalau menikah? Menikah? Kenapa? 1/2 tahun lalu, kamu sudah janji padaku. Lupa? Kita sudah bersama selama 3 tahun. Di hari jadi 3 tahun nanti, kita langsung adakan pernikahan. Setuju? Baik. Nanjing? Setengah tahun lalu, aku memang pernah janji. Tapi, waktu itu aku belum tahu tentang game balas dendammu. Aku juga tidak tahu hari jadi 3 tahun kita ternyata bertepatan dengan hari kematian cinta pertamamu, Jiang Feng. Kakak Nanxing, bagaimana ide ini? Tidak boleh. Kenapa? Terlalu berisiko. Ini risiko apa sih? Kita kan tidak benar-benar bakarnya. Iya, Kakak Nanxing, bukannya katanya game balas dendam akan selesai 3 hari lagi. Darurat begini, cari ide lain. Mana sempat, game balas dendam selesai 3 hari lagi, sekaligus sebagai penghormatan terakhir untuk kakakku yang meninggal. Seandainya dia masih hidup, pasti ingin menyaksikan. Baiklah,
Tapi harus berhati-hati. Kalau sampai ada masalah, kita bisa jadi pembunuh. Tidak mungkin, kami profesional kok. Kamu istirahat dulu, Aspa. Aku siapkan persiapan pernikahan. Ruoxue, aku perlu bantuanmu lagi. Nona Ye, dekorasi sudah selesai. Bersama suami, kira berapa lama sampai? Sebentar lagi. Hotel sudah menagih. Ayo pergi. Ini hotel resepsinya. Iya, ini hotel bintang 5. Cepat masuk. Ini tempat resepsi pernikahan, ya? Bagaimana dekorasinya? Tenang saja, dekorasinya mewah banget. Lantai dipenuhi karpet. Di kedua sisi penuh bunga. Lampu cantik di langit-langit. Sayangnya, kamu tidak bisa melihat. Tapi tidak apa. Aku akan rekam. Semuanya pakai HP. Nanti setelah matamu sembuh, kita tonton bersama. Ini akan jadi kenangan tak terlupakan kita. Ya. Kenangan yang takkan terlupakan. Aku jemput teman dulu di luar. Tunggu di sini sebentar. Aku segera kembali. Oke. Aku tunggu di sini. Kalau kamu tidak kembali, aku tak akan pergi dari sini. Shushan, kamu tahu sesuatu ya? Enggak kok. Kalau enggak, bagus. Tunggu. Kenapa? 3 tahun ini. Sejak kenal kamu, kukira ini kebahagiaan terbesarku. Sebenarnya, aku juga. Selain hari jadi 3 tahun, kita... Bagi kamu, ada makna lain ya? Maksudnya? Maksudku, hari ini bagiku punya arti penting lain. Apa itu? Hari ini adalah hari kelahiran baruku. Tentu saja, kita hari ini menikah. Setelah menikah, kita akan memulai hidup baru. Iya. Mulai hari ini, kita mulai hidup baru. Kok aku merasa... Kamu bisa melihat ya? Kornea mataku ada di matamu. Kamu bisa melihat. Aku pun bisa melihat. Aku keluar dulu. Tunggu di sini ya. Aku punya kejutan untukmu. Baik. Aku tunggu kejutannya. Aku juga siapkan kejutan. Sungguh? Oke. Aku juga menanti. Nanti pasang batu dan tali ini, ada bola biliar dan kelereng. Kita jadikan barikade jalan, sebarkan di jalanan. Shushan tidak bisa melihat, nanti dia pasti akan menderita. Oh ya, bawa 2 drum minyak itu. Kalau tidak, api tidak akan menyala nanti.
Shushen si bodoh ini mati sudah di depan mata, masih tidak tahu apa-apa. Masih berkhayal mimpi kosong. Mengira Kak Nanqing mau menikah dengannya. Kuharap nanti dia benar-benar terbakar sampai mati. Demi balas dendam untuk Kak Jiangfeng. Betul, Shushen membunuh Kak Jiangfeng. Mainkan 100 kali permainan balas dendam terlalu mudah untuknya. Harus dibayar dengan nyawanya. Bayar dengan nyawa. Ku beri tahu rahasia. Sebenarnya, kakakku tidak mati sama sekali. Apa, kakak Jiangfeng masih hidup? Lalu kenapa dia hanya dengan ini? Kakak Nanqing baru mau setuju. Mainkan permainan balas dendam, mempermainkan Shushen seperti anjing. Tapi kalian harus merahasiakan. Jangan sampai kakak Nanqing tahu. Tenang, kami akan merahasiakan. Karena hanya dengan rahasia, permainan bisa lanjut. Benar, membakar Shushen tidak seru. Aku tak mau jadi pembunuh. Setelah selesai level ini, kita bujuk kakak Nanqing. Lanjutkan permainan balas dendam. Main 100 level lagi. Bagus. Mainkan 100 kali permainan balas dendam. Jiang Xiaoyue by Weiwei Zhongna. Rekaman video ini untuk Nanqing 042 tidak terus. Anggap saja hadiah terakhir untukmu, hadiah terakhir. Ku peringatkan sekali lagi, jamin keselamatan Shushen. Tenang, kami hanya menakutinya. Kakak Nanqing, cepat perintahkan mulai. Kami tidak sabar. Ayo mulai. Saudari, nyalakan. Tembak. Biarkan rekaman ini jadi permintaan tolongku. Senior, ini alat praktik mahasiswa kedokteran simulasi tubuh manusia. Mirip aslinya. Terima kasih. Xiaoyue, kamu yakin tidak akan ada masalah? Keamanan Shushen benar-benar aman kan? Kak Nanqing, santai saja, jangan khawatir. Kalau Shushen benar-benar mati, bukankah kita jadi pembunuh? Tepat, kita tak mau jadi pembunuh. Biarkan api membakar sebentar lagi. Shushen pasti sudah panik. Lalu Kak Nanqing, masuklah untuk menyelamatkannya. Buat dia berterima kasih atas pertolonganmu. Level 100. Permainan balas dendam. Sungguh menegangkan. Tidak bisa menunggu lagi. Kematian Jiangfeng hanya kecelakaan. Aku tak boleh biarkan Shushen mengalami kecelakaan lagi. Oh Shushen, level terakhir permainan balas dendam. Sekarang akan ku selesaikan. Setelah ini, akan ku balas.
Yenansing, permainan balas dendam ini kau sudah main 99 level. Level terakhir. Giliranku sekarang. Kebakaran. Tolong. Yenansing, inikah pernikahan yang kau siapkan? Kebakaran. Tolong. Yenanjing, ini pernikahan yang kau siapkan untukku? Kunci, cepat beri aku kuncinya. Kak Nancing, foto bersama peringati level ke-100 kita balas dendam sukses. Ayo, mari kita berfoto bersama. Keju. Serahkan kuncinya. Cepat, padamkan api. Cepat, padamkan apinya. Ayo pergi, Kak Nancing. Jangan pergi, Kak Nancing. Berbahaya. Benar, Kak Nancing. Shushen masih di dalam. Dia akan terbakar hidup-hidup. Shushen, kau jangan sampai kenapa-napa. Kak Nancing, kau akan tewas jika nekat masuk. Cepat ke sini. Lepaskan. Shushen. Kak Nancing, jangan gegabah. Kami sudah telpon polisi. Kak Nancing, benar. Kak Nancing, tim penyelamat segera datang. Shushen pasti selamat. Shushen, di mana engkau? Bicara? Cepat bicara, Shushen. Ada orang di sini. Sudah terlambat. Kita jadi pembunuh. Tidak. Shushen. Aku salah. Kita telah membunuh Shushen. Kita jadi pembunuh. Tidak. Kita tidak. Shushen tidak akan mati. Dia tidak mungkin mati. Dia tidak akan mati. Cepat bantu. Dia sudah meninggal. Dia tidak mati. Tidak mati. Tentu saja, hari ini kita menikah. Setelah menikah kita akan memulai hidup baru. Aku pergi dulu. Tunggu di sini sebentar. Aku punya kejutan untukmu. Baik, aku tidak sabar menunggu kejutannya. Aku juga punya kejutan untukmu. Benarkah? Oke. Aku juga tidak sabar. Tadi kamu baik-baik saja. Kok tiba-tiba meninggal? Kakak Nancing, kita minggir dulu. Shushen, jangan pergi. Aku mohon, kita masih harus menikah. Kita masih harus mulai hidup baru. Aku masih menunggu kejutan darimu. Nona Ye turut berduka. Mari kita gali jenazahnya dulu. Jangan sentuh dia. Dia masih bisa diselamatkan. Cepat telepon. Coba panggil dokter. Cepatan. Kak Nancing, tenanglah. Shushen sudah terbakar seperti ini. Dia tak mungkin masih hidup. Siapa bilang tidak mungkin hidup? Tidak mungkin. Kenapa dia ringan sekali? Jangan-jangan ini bukan dia. Ini bukan dia. Hati-hati, ini bukan dia. Mundur cepat. Cepat bangun. Kak Nara, lepaskan. Cepat pergi. Cepat padamkan api. Shushen masih hidup. Shushen masih bisa diselamatkan. Cepat padamkan api. Kak Nara, tenang dulu. Shushen sudah meninggal. Sekarang jenazahnya Cuma terbakar lagi. Tolong selamatkan dia. Aku mohon, tolong selamatkan dia. Pergi. Shushen.
Rupanya Shushen dapat ganjarannya. Dewa pun tak kasih jasad utuh. Tidak perlu biaya kremasi. Sudah menjadi abu. Kenapa bisa meledak? Nona ya, ada bensin di sini. Sebelum kebakaran, di sini pasti banyak drum bensin. Satu drum tidak terbakar, bercampur dengan jenazah. Yang baru meledak itu drumnya. Di sini, kenapa ada bensin? Cuma sedikit. Sampai gudang hancur begini. Katamu cuma sedikit. Jiang Xiaoyue. Kau bilang keamanan terjamin. Hati-hati. Hati-hati. Jiang Xiaoyue. Apa ini? Ini biliar meja. Biliar? Kenapa ada di sini? Kuzo juga tidak tahu. Batu, tali, bola baja. Kalian, apa sengaja ditaruh? Shushen tidak bisa melihat. Selain taruh bensin, masih taruh banyak penghalang. Kami juga tidak tahu. Mungkin Tuzo sudah ada di sini. Aku tidak tahu. Kami benar-benar tidak sengaja. Kalian bilang korban kebakaran ini Adalah tunanetra. kalian mengurung tunanetra lalu membakarnya. Bahkan sengaja taruh banyak penghalang. Kalian bukan manusia. Apa kalian dari awal sudah rencanakan membakar dirinya? Kebakaran, tolong. Ya Nancing. Ini pernikahan yang kau siapkan. Jiang Xiaoyue, Bai Weiwei, Zhongna. Kalian akan kubuat menyesal. Apa? Ada kebakaran darurat? Baik, kami segera ke sana. Api di sini sudah terkendali. Ayo kita pergi. Kak Nancing, kami hanya main game. Kok? Iya, Kak Nancing. Lagi pula ini level terakhir. Kakak juga setuju kan, Kak Nancing? Bahkan jika Shushen tewas terbakar, itu takdirnya. Kami tidak sengaja. Diam, kalian membakar mati dia. Tidak ada rasa bersalah sama sekali. Tapi Kak Nancing, permainan balas dendam ini kan rancangan kakak. Bukannya kakak memang ingin balas dendam menyiksa Shushen. Benar, sekarang dia tewas. Bukannya bagus, Kak Nancing? Jangan-jangan kakak jatuh cinta padanya? Nona Ye, Masih panggil Nona? Ye, kau harus bertanggung jawab. Shushen, aku mencintaimu. Nancing, bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesarku. Dokter, aku rela menyumbangkan kornea untuk Nancing. 3 tahun ini, sejak mengenalmu, selama ini kukira, ini kebahagiaan terbesarku. Ya, aku benar-benar mencintai Shushen. Tapi kalian membunuhnya dengan tangan sendiri. Kami benar-benar tidak sengaja. Rintangan-rintangan ini setiamu sudah ada sebelumnya. Ini hanya kebetulan. Benar, ini semua kebetulan. Jiang Xiaoyue masih bilang tidak sengaja. Kak Nancing, kondisimu sedang tidak stabil. Kami pulang dulu ya.
Nanti kita main bersama lagi. Oh iya, ada urusan di rumah. Aku duluan ya. Aku juga. Jaga! Tangkap mereka bertiga, bawa pergi. Siap. Kak Nansing, kamu? Kak Nansing, mau apa kamu? Kak Nansing, jangan nekat. Kita sahabat dekat, Kak. Ini cuma permainan. Sudah kuperingatkan, kalian harus menemani Shushen. Kalian membakarnya. Kak Nansing, jangan. Kalau begitu, Jangan, Kak Nansing. bakar mereka. Kak Nansing, tidak. Jangan bakar kami. Kak, demi almarhum kakakku, jangan bakar kami. Kak. Jiang Xiaoyue, kakakmu masih hidup. Benar, Kak Nansing. Kakakku masih hidup. Lepaskan kami. Kakakmu benar masih hidup. Lepaskan aku sekarang. Aku akan telepon kakakku. Kamu bisa langsung temui dia. Jadi kakakmu sudah 3 tahun bohongiku. Kakakku juga tidak sengaja. Jiang Feng tidak mati. Kenapa tidak kau beritahu aku? Karena Jujur saja, kakakku ingin balas dendam pada Shushen. Jiang Feng mau balas dendam ke Shushen. Jadi kau mempermainkanku. Lalu kenapa tidak kau beritahu? Kalau ku beri tahu kenyataannya, maka permainan balas dendam ini akan tidak bisa dilanjutkan. Permainan balas dendam. Benar-benar permainan balas dendam. Kak Nansing, hentikan. Kak Nansing, Serang mereka. Hancurkan wajah mereka. Hancurkan wajah mereka. Kak Nansing, jangan. Kak Nansing. Kak Nansing. Kak Nansing. Kak Nansing. Sudah, berhenti. Berhenti. Halo, Nona Ye, waktu resepsi pernikahan sudah lewat lama. Kapan Anda dan suami bisa tiba? Halo, Nona Ye, halo, saya di sini. Nona Ye, apakah resepsi tetap dilaksanakan atau dibatalkan? Jangan dibatalkan. Aku segera sampai. Kak Nansing, mau kemana? Aku akan menikah. Dengan siapa kau menikah? Tentu saja dengan Shushen. Kak Nansing, kau gila mau menikah dengan mayat? Bener, aku pasti sudah gila. Sampai mau main game balas dendam sialan ini? Cek kami keluar. Kak Nansing, lepaskan kami. Kak, kami salah. Kak Nansing, demi hubungan baik kita dulu, ampuni kami. Hubungan baik? Nah, karena hubungan baik ini, kalian akan saksikan pernikahanku. Bawa mereka bertiga, ikutkan juga. Kak Nansing, Tinggal di dalam kamar dengan baik. Arm membantan tanpa perintah Nona. Ye, dilarang pergi. Kak Nansing sekarang serem banget. Jangan-jangan dia benar-benar jatuh cinta pada Shushen. Gimana ini, Kak Nansing? Jangan-jangan kita harus bayar nyawa ke Shushen. Udah, jangan nangis. Aku nggak percaya, Ye. Nansing berubah hati. Kakakku lah, cahaya bulan yang selalu diidamkannya. Kalau nggak, mana mungkin dia mau main game balas dendam 100 level ini. Aku telepon kakakku sekarang. Pokoknya kalau dia datang, semua pasti selesai. Iya, kakakmu datang. Kak Nansing pasti kembali normal. Halo Xiaoyue, hari ini seru kan mainannya? Ide 100 levelku keren ya. Shushen si bego itu pasti ngompol ketakutan kan? Kak, udah deh, ada masalah. Cepat datang. Apa? Shushen si bego beneran kebakar sampai mati. Ye Nansing. Sekarang tahu kamu masih tak pam hidup. Apa? Mbok sibuk ya? Kak,
Ye Nansing marah banget. Dia maksa nikahin Abu Susen. Aku kirim alamatnya, cepat selamatin aku. Tenang, Nancing paling denger sama aku. Aku segera ke sana. Nona, mau saya bantu bawakan? Jangan sentuh dia. Dia milikku. Hanya milikku seorang. Maaf, Nona, saya hanya khawatir. Maaf, Susan. Tadi saya bicara terlalu keras. Kamu kaget ya? Kamu pernah bilang, paling suka saat aku lembut. Aku janji, tak akan terjadi lagi. Tak akan terulang lagi. Ye Nansing benar-benar gila. Dia benar-benar mau nikah dengan Susen yang sudah meninggal. Jangan-jangan setelah menikah, kita dikubur hidup-hidup. Kak Yue, kok kakakmu belum datang? Aku tidak tahu. Mari mulai. Yang terhormat para tamu undangan. Selamat datang. Selamat datang kalian semua hadir dalam pernikahan Nona Ye Nansing dan Tuan Shu. Shen. Terima kasih sudah datang untuk pernikahan Nona Ye Nansing dan Tuan Shu Shen. Kak, benarkah Ye Nansing mau bikin pernikahan sama kamu? Siapa tahu ini cuma balas dendam gamenya di level 101. Selanjutnya kita Langsung ke poin utamanya. ya Nona Ye Nansing, bersediakah Anda menikah dengan Tuan Shu Shen? Mulai sekarang, baik miskin maupun kaya, bahagia atau sengsara, sehat maupun sakit, Anda akan tetap bersamanya. Apa Anda bersedia? Aku bersedia. Tuan Shu Shen, bersediakah Anda menikahi Nona Ye Nansing? Mulai sekarang, baik miskin maupun kaya, bahagia atau sengsara, sehat maupun sakit, Anda akan tetap bersamanya. Apa Anda bersedia? Dia bersedia. Kalau begitu saya umumkan, Nona Ye Nansing dan Tuan Shu Shen mulai saat ini resmi menjadi suami istri. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Apa kalian nggak mau doakan aku? Tepuk tangan, kita tepuk tangan, kita doakan. Shushen, akhirnya kita menikah. Kamu seneng? Kak, Ye Nansing ini kayaknya nggak palsu. Cinta datang terlambat lebih hina dari rumput. Apalagi ini bukan cinta, tapi gangguan mental. Bang, Ini Jiang Feng, cinta pertama Ye Nansing. Kak, Kenapa kau tangkap adikku? Lepaskan sekarang. Kak, aku tahu kamu pasti bisa selesaikan ini. Lebih baik kau cepat. Tolong lihat Kak Nansing. Nansing, aku pulang. Nansing, aku Jiang Feng. Aku masih hidup. Bertemu aku lagi? Apakah kau terkejut? Kau Jiang Feng? Ya, aku Jiang Feng. 3 tahun lalu, kau tidak mati? Benar. 3 tahun lalu aku tak mati. Kenapa membohongiku? Nansing, aku hanya ingin melihat
seberapa besar cintamu? Kau lihat, Aku lihat. Nansing, dalam 3 tahun ini, semua yang kau lakukan, kusaksikan sendiri. Demi aku, kau mempermainkan Shushen 100 kali. Semua kulihat. jadi kau tahu semuanya. Ya, aku tahu semuanya. Nansing, aku juga tahu pernikahan ini. Pasti kau siapkan untukku, bukan? Untukmu. Benar. Untukku. Untuk kita berdua. Nansing, ayo langsung nikah sekarang. Ayo langsung bersumpah. Setuju? Maaf, aku tadi sudah bersumpah. Sudah selesai bersumpah? Maksudmu? Seperti artinya, aku tadi sudah melakukan sumpah pernikahan. Apa? Sudah menikah? Dengan siapa? Menurutmu? Nansing, maksudmu apa ini? Ini Ini Shushen. Shushen. Bukannya Shushen tewas terbakar? Benar, dia memang tewas terbakar. Tapi kenapa sekarang? Kamu mau Shushen yang sudah jadi mayat? Kakak, Shushen sudah dibakar jadi abu. Kak Nansing baru peluk fotonya, bersumpah menikahi Shushen. Nansing, aku tahu kamu belum bisa menerima kematian Shushen. Tapi coba kamu renungkan, kamu tidak pernah mencintainya. Yang kamu cintai selalu aku. Benarkah? Ya, kalau bukan karena aku, kamu tidak akan pura-pura pacaran dengannya. Benar kan? Aku dan Shushen bukan hubungan palsu. Ini cinta sejati. Nansing, kamu tidak waras. Ya, kamu bilang ini hubungan serius. Buktinya mana? Bukti? Tentu ada. Shushen demi aku rela donor kornea. Dia memang bodoh. Ini bukan bukti cinta. Jang Fong, kamu cinta aku. Nansing, kamu cintaku seumur hidup. Kalau begitu, donor korneamu untukku. Baru aku percaya. Ini. Kamu bilang cinta padaku. Kalau iya, donor korneamu. Aku. Donor sekarang. Kalau aku donor kornea, aku akan buta. Tapi Shushen demi aku rela donor korneanya. Kamu tidak mau? Berarti tidak cinta. Kamu memang tidak mencintaiku. Kamu tak mencintaiku. Tak mencintaiku. Bahkan berani membohongiku. Kalau begitu, kamu pantas mati. Ye Nansing, kamu gila. Ye Nansing, kamu gila, kamu sudah gila. Pergi, ayo kita pergi. Mau kabur? Tidak semudah itu. Tangkap mereka, tangkap semua. Apa yang kau lakukan? Aku ingin kalian harus merasakan rasa penderitaan Shushen. Apa maksudmu? Kakak Nansing, jangan-jangan kamu. Xiao Yue memang pintar. Langsung tahu jawabannya. Benar. Aku akan terus main dengan kalian. Balas permainan. Aku tak mau. Ye Nansing, jangan sembarangan. Ye Nansing, Cungkil mata mereka sampai habis. jangan. Tuan tolong. Ye Nansing, jika ingin kami merasakan seperti Shushen, tak perlu cungkil mata. Cukup tutup mata kami saja. Baiklah. Tutup mata mereka sampai semua. Siap. Sekarang mari kita main permainan balas dendam level 101. Main apa? Mudah saja. Jika bisa keluar dari sini, kalian menang. Cambuk mereka, kepung mereka, jangan ada yang lolos.
Shushan, biarkan mereka main di sini. Kita ke kamar pengantin. Mari ke. Ayo pergi. Aku tak tertarik melihat mereka main di sini. Shushan. Jangan pergi. Tunggu aku di sini. Tunggu sebentar ya di sini. Shushan. Cepat. Nona Ye, apa yang terjadi? Cegat Shushan sekarang. Dia berdiri di sana. Dia tidak mati. Nona Ye, kamu mungkin salah lihat. Tidak mungkin. Aku tidak salah lihat. Aku tidak keliru. Aku benar melihat Shushan. Dia jelas berdiri di sana. Kak Yue, jangan-jangan dia melihat makhluk halus? Shushan, mungkinkah Shushan benar kembali? Dia mati penasaran. Jadi dia datang mencari Kak Nancing. Shushan, jangan-jangan Shushan cari kita? Kak, harus gimana ini, Kak? Aku juga tidak tahu. Kebakaran. Tolong. Ya Nancing. Inikah pernikahan yang kau siapkan? Kebakaran. Tolong. Ya Nancing. Jangan mendekat. Inikah pernikahan versimu? Shushan, sudah kuduga. Aku tahu kau selalu di dekatku. Aku tahu kau ada di sampingku. Shushan, kita tak akan pernah berpisah. Kita akan bersama selamanya. Setuju? Mau kabur? Lanjutkan cambuk mereka. Belum selesai. Jangan biarkan pergi. Hentikan. Shushan terkutuk. Sudah, mati masih menyiksa kami. Kutukanku untukmu. Takkan bereinkarnasi selamanya. Shushan penjahat, di kehidupan berikutnya akan perlakukanmu seperti anjing. Sudahi hukuman ini. Nona Ye, ada apa denganmu? Kak Nancing, kau... Jangan-jangan kau hamil? Hamil? Benar, Kak Nancing. Tolong hentikan pukulan ini. Setidaknya, untuk kumpulkan karma untuk bayimu. Aku hamil? Kak Nancing, aku hanya bicara sembarangan. Jangan-jangan benar hamil. Kalau begitu, apakah ini anak Shushan? Shushan si penjahat ini. Aku mengandung anak Shushan. Ini anak yatim. Shushan. Shushan. Aku memohon. Hidupkan dirimu. Bisakah? Senior, ke luar negeri kali ini berapa lama kau akan tinggal? Selamanya. Pak Ouyang. Xiaosu sudah pulang ya? Setelah pulang ke tanah air ini, sudah ketemu seniormu belum? Pak, masih ingat senior Shushan ya? Hidup saya ini memiliki 3 penyesalan besar. Pertama, ilmu pengetahuan begitu luas. Sayang umur manusia terbatas. Kedua, tak punya keturunan. Ketiga adalah muridmu Shushan. Shushan. Pak. 3 tahun lalu, seandainya Shushan tidak meninggalkan lab, mungkin sekarang sudah mencapai prestasi luar biasa. Bahkan bisa memenangkan hadiah Nobel bidang biologi tahun ini. Bukan hal mustahil. Kalau seandainya Shushan kembali, apa Bapak mau memberinya kesempatan? Pak, saya ingin keluar dari laboratorium. Mengapa? Saya harus bertanggung jawab pada seorang wanita. Eksperimen dan cinta tidak bertentangan. Eksperimen yang sedang kami lakukan
Hanya negara A yang punya fasilitas, tapi saya harus tetap di dalam negeri menemaninya. Saya tak akan beri dia kesempatan demi wanita tak jelas, meninggalkan studi, membuang hasil penelitian, mengorbankan penghargaan internasional. Sungguh keterlaluan. Pak, kasih kesempatan sekali lagi dong. Maksudnya apa? Pak. Juna, Susan. Pak, Saya bukan gurumu lagi. Pergi dari sini. Saya tidak punya murid sepertimu. Pak, maafkan saya. Saya mengecewakan Bapak. Saya sudah mengecewakan harapan Anda. Saya tahu salah saya. Kali ini saya kembali, bagaimanapun hukuman Anda. Saya tak akan pergi lagi. Saya akan tetap di lab. Teruskan penelitian dengan Anda. 3 tahun? Selama 3 tahun, andaikan waktu 3 tahun ini digunakan untuk riset prestasi apa yang dicapai, Anda tahu? Saya, Andaikan dulu tak pergi, mata buatan elektronik takkan jadi setengah jadi sudah sukses total. saya, Andaikan dulu tak pergi, tahap lanjut mata buatan. Antar muka otak komputer mungkin sudah ditemukan. Profesor senior kan sudah kembali, asalkan Anda mau kasih kesempatan lagi. Mata buatan sempurna tadi dan antar muka otak bisa diwujudkan semua. Profesor, tolong beri kesempatan lagi. Bangunlah. Kamu matamu. Ada apa dengan matamu? Kenapa pakai mata buatan? Dulu Ruoksu ambil sampel mata buatan. Untukmu. Profesor, mata saya mengalami masalah, tapi ini berkah tersembunyi. Setidaknya sekarang saya bisa rasakan langsung kekurangannya. Bisa mempercepat proses penyempurnaan. Ruoksue bawa dulu Susan. Lihat laboratorium. Profesor, Anda maafkan senior? Senior, ayo pergi. Terima kasih, Profesor. Senior, selama 3 tahun, aku selalu menunggumu. Oh. Sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Kakak, apa kakak sama sekali tidak menyukaiku? Bukan begitu. Lalu kenapa masih menunggu Ye Nanxing? Tidak. Aku tak akan memikirkannya lagi. Hanya saja pengalaman 3 tahun ini membuatku agak takut dengan urusan asmara. Maaf, aku terlalu terburu-buru. Kalau begitu, biarkan aku membantumu perlahan-lahan, boleh? Nona Ye, laporan tes kehamilan Anda sudah keluar. Dokter, bagaimana hasilnya? Selamat, Nona Ye. Anda mengandung bayi kembar. Kembar. 3 bulan. Nona Ye, Anda terlihat pucat. Haruskah kami memberitahu? Ayah bayi ini, Ayah bayi ini sudah meninggal. Maaf, Shushin. Lihat, kita punya anak. Bayi kembar. Nona Ye, boleh saya bertanya, mengingat ayah bayi sudah tiada, apakah kedua janin ini masih ingin dipertahankan? Ya. Aku harus melahirkan bayi ini. Shushin. Aku bawa mereka datang menjengukmu. Sujud. Memberi hormat. Kak Nanxing, kami sudah sujud, sudah memberi hormat.
bisa lepaskan kami sekarang? Melepaskan kalian? Bagaimana menjawab pada Shushen yang mati? Nanjing, kau pikir aku takut dia membalas? Dia sudah mati, terkubur di dalam, tidak akan jadi roh jahat balas dendam padamu. Lupakan saja dia. Melupakan? Tak mungkin ku lupakan. Aku mengandung anaknya. Bagaimana bisa aku melupakan? Lalu mau aku bagaimana lagi? Sudah kukatakan. Lanjutkan permainan balas dendam. Main 100 level lagi. Kak Nansing, jangan. Kak Nansing, kami salah. Ampuni kami, kumohon. Hari ini, level 102 permainan balas dendam. Main apa ya? Tahu. Mari main. Menginap di sini. Apa? Jangan. Jangan. Ikat tangan kaki mereka. Tinggalkan di sini. Besok pagi, kita kembali. Kak Nansing, dengar dulu Kak Nansing, Shushen. Mungkin Shushen belum mati. Jangan bohong padaku. Aku tidak bohong. Coba pikir. Siapa yang rekam video di gudang? Siapa yang kirim pesan padamu? Shushen pasti masih hidup. Benar. Berikan ponselnya. Cari tahu. Kerahkan semua sumber daya keluarga Y. Lacak lokasi nomor ini. Siap. Nona Ye sudah dapat info. Cepat katakan. Lokasi nomor ini di negara A. Pesan tiket penerbangan tercepat ke negara A. Siap. Tapi, bagaimana dengan mereka? Bawa mereka berdua juga ke negara A. Jika Shushen tidak ditemukan di negara A, maka mereka jangan pulang lagi. Siap, Nancing, jangan neko-neko. Kakak Nansing, jangan Kakak Nansing. Kakak Nansing. Sepertinya pengalaman 3 tahun ini membuat mental Shushen terluka parah. Guru, senior memang tak mengeluh, tapi pasti masih kesakitan. Luka hati butuh obat hati agar Shushen pulih total. Harus temukan akar masalahnya, sumber masalah. Kata senior dulu, masalahnya berawal 3 tahun lalu. Ye Nanqing diracuni. Senior, akan kuselidiki kebenarannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Ye Nanqing mencarimu? Bakaran, tolong aku, Ye Nanqing. Ini pernikahan yang kau siapkan untukku, tolong. Hati-hati. Tolong aku, Shushen, aku Nanqing. Aku datang menyelamatkanmu. Nanqing. Kau, benar ini kau. Kau tidak meninggalkanku. Kau tidak ingin menyakitiku. Shushen, aku takkan pernah menyakitimu. Aku takkan pernah meninggalkanmu. Bagus. Bagus. Ayo pergi, aku antarkanmu keluar. Aku bawa kau kabur. Ayo Shushen, aku bawa kau kabur. Tidak. Aku tidak pergi. Apa? Shushen. Shushen. Para penumpang yang terhormat, pesawat kita telah tiba di negara A. Shushen. Jika kau benar-benar masih hidup, bahkan jika harus membalik negara A, aku pasti akan menemukanmu. Kak, harus bagaimana ini? Ye Nanqing sudah gila. Aku hanya bicara sembarangan, bilang Shushen masih hidup. Dia benar-benar percaya, bahkan mengejar sampai ke negara A. Kita harus cepat cari cara kabur. Tidak, kita tidak akan kabur. Tidak kabur, benar. Kita harus cari cara mengendalikan Ye Nanqing, lalu mengambil semua harta keluarga Ye untuk kita kuasai sepenuhnya. Bagaimana jika Shushen benar-benar masih hidup? Maka benar-benar bunuh dia.
Nancing, kita sudah di luar negeri, lagi pula kita tidak bisa kabur. Tak perlu dijaga ketat lagi. Iya, Kak Nancing. Kalau kakak terus menjaga kami, bagaimana kami bisa bantu cari Shushen? Kalau berani kabur, akan kubunuh kalian. Nancing, kami tidak akan kabur. Kami juga ingin bantu cari Shushen, lalu minta maaf dan menebus dosa. Nona Ye, lokasi sudah ketemu. Tidak jauh dari sini. Ayo pergi. Kakak senior, cepat sekali mulai eksperimen antar muka otak komputer. Meski tidak di lab selama ini, aku terus memikirkan penelitian antar muka otak komputer. Sekarang kita bisa langsung mulai eksperimen. Aku yakin kakak pasti bisa. Halo, Nona Su, yang Anda minta sudah ketemu. Rekaman video hotel 3 tahun lalu. Sudah dikirim ke ponsel Anda. baik. Oh begitu, rupanya Ye Nancing ini alasan awal mendekati kakak senior. Kenyataannya adalah Nyonya Ye, di sinilah. Sayang, Mama. Ajak kamu cari Papa. Seira Finia. Kakak Nancing, Shushen pasti masih hidup. Mungkin dia sedang menunggumu di dalam. Kalau Shushen tidak di sini, aku akan membunuhmu. Nancing, Shushen orang baik pasti dilindungi Tuhan. Dia pasti masih hidup. Jika Shushen masih hidup, Dan kalian bisa mendapatkan maafnya, aku bisa memaafkan kalian. ya, ayo pergi. Kalian cari siapa? Kau? Kau, adik seperguruan Shushen, kenapa kau di sini? Bahaya. Ye Nancing bisa temukan sini. Jangan-jangan dia tahu Sixiong masih hidup. Jadi datang ke sini. Aku memang kerja di sini. Ini tempat kerjaku. Oh ya, kalau begitu, mau tanya sesuatu. Apa itu? Apakah Shushen ada di sini? Jangan. Sixiong susah lepas darinya. Jangan sampai dia tahu. Aku tak tahu omong kosongmu. Bukankah Sixiong dibakar di gudang olehmu? Mana mungkin di sini? Benarkah? Kalau begitu aku juga mau tanya, bagaimana kau tahu Shushen tewas dibakar di gudang? Tidak boleh biarkan mereka masuk. Kalian sudah membunuh seniorku. Sekarang berani datang mengacau di sini. Kalau tidak pergi sekarang, aku akan lapor polisi. Serang. Senior, ayo cepat pergi. Kita berhasil. Ruwoshu, akhirnya kita berhasil. Neuron otak berhasil terhubung dengan komputer. Kita telah mengambil langkah pertama untuk antarmuka otak komputer. Benar-benar hebat, senior. Kau memang luar biasa. Pantas guru paling mengandalkanmu. Tidak, ini baru langkah awal. Masih perlu optimasi lanjutan. Lupakan dulu ini. Ayo kita pergi cepat. Nanti terlambat. Ada apa? Wanita itu datang. Wanita yang mana? Ye Nancing. Shushen, Kamu benar-benar tidak mati. Sekarang kamu manusia atau hantu? Shushen sialan benar-benar masih hidup. Shushen, aku senang kamu tidak mati. Kamu tidak tahu betapa sedihnya aku mengira kamu mati. Ye Nancing. Jauh dariku. Shushen, kamu tidak mati. Kenapa membohongiku? Aku tidak bohong. Aku hanya bermain seperti yang kamu lakukan. Game. Ya, game balas dendam. Bagaimana? Game ini menyenangkan. Tidak seru. Sama sekali tidak menyenangkan. Shushen, kita berhenti main. Ikut aku pulang ya. Kamu pikir tidak seru, jadi berhenti main selama 3 tahun ini? Pernah tanya setuju atau tidak? Shushen,
Aku sadar salah. Aku mohon maafkan aku. Aku bawa mereka berdua. Kalian berdua, cepat minta maaf ke Shushen. Shushen, maafkan aku. Dulu semua salahku, tak seharusnya mengganggumu. Bicarakan pada Naxing, biar kami diampuni. Mengganggu, membuatku donor kornea, hampir membakarku di gudang. Di matamu cuman ganggu-gugat? Aku, Shushen, maaf karena aku membuatmu dan Nancing salah paham 3 tahun. Ya Nancing, ini pasti Jiang Feng si cinta pertamamu. Dia Jiang Feng, tapi sekarang sudah tidak suka. Shushen, aku hanya suka kamu. Tunggu, matamu sudah bisa melihat. Ini adalah mata bionik. Berkat ini, walau tak punya kornea mata, penglihatanku tetap pulih sebagian. Benar? Luar biasa. mata bionik. Aku paham. Saat itu di gudang. Benar, semua yang terjadi di gudang kulihat jelas. Untung ada ini, atau aku sudah mati terbakar. Kenapa? Kamu kecewa? Berani kecewa? Tidak. Teknologi sekarang sudah secanggih ini ya. Ini kan kabar baik. Ini bagus. Benar, Shushen masih hidup dan bisa melihat dengan mata bionik. Ini berita bagus. Nancing, kau tak perlu merasa bersalah lagi. Benar. Kita sama-sama tak dirugikan. Ini kau sebut tidak ada kerugian. Shushen, aku bisa ganti rugi 10 juta. Uang ini bisa untuk hidup mewah atau beli. Sepasang kornea mata untuk transplantasi. Mulai sekarang, kau dan Nancing tak ada utang piutang. Bagaimana? Ya Nancing, kau bawa sahabatmu dan cinta pertamamu datang ke sini hanya untuk ini? Shushen, kau pria dewasa, masa sempit hati begini? Sudah kami minta maaf, kau mau apa lagi? Nancing, jika Shushen tak puas dengan 10 juta tadi, aku bisa naikkan jadi 20 juta. Jangan terus merasa bersalah, aku jadi sedih. Benar, 3 tahun lalu, Ye Nancing merasa bersalah padamu hingga mempermainkanku selama 3 tahun. Kini, harusnya tak ada penyesalan lagi. Shushen, maafkan aku. 3 tahun lalu, aku benar-benar tak tahu Jiang Feng pura-pura mati. Masih banyak hal yang tak kau ketahui. Apa maksudnya? Kalian tonton video ini, nanti akan mengerti. Shixiong, kau juga harus tonton video ini. Mungkin bisa menghilangkan beban hatimu. Sialan Ye Nancing, lari kemana sih? Jangan sampai orang lain mengambil untung. Shixiong, kau lihat jelas. Dulu, Jiang Feng menyuruh Ye Nancing minum obat. Tak disangka, Ye Nancing malah bingung masuk ke kamarmu. Apa? Begitu rupanya. Jiang Feng cemburu. Ye Nancing bersamamu, makanya sengaja pura-pura mati hingga terjadi semua ini. Video ini palsu. Pasti video ini palsu. Ini semua salahmu. Si pengecut membuat Shixiongku selama 3 tahun menderita semua ini. Kamulah dalang utamanya. Nancing, dengar penjelasanku soal video ini. Sujud di hadapanku. Apa katamu? Aku bilang, sujud. Aku? Nancing, jangan dengar omong kosong mereka. Suruh kau beri obat padaku. Nancing, dengarkan penjelasanku. Sebenarnya ini... Aku suruh kau pura-pura mati. Kau suruh jebak Shushen. Pukul mereka. Pukul habis-habisan. Oh, kakak, sudah. Berhenti memukul. Kau juga sujud ke Shushen.
Shushen, aku benar-benar salah. Aku sudah balas dendam untukmu. Ku mohon, maafkan aku. Tolonglah, asal kau mau memaafkanku, apa saja kulakukan. Satu-satunya permintaanku. Pergi engkau. Pergi. Shushen, jangan perlakukan aku begini. Pulang denganku. Ayo kita nikah. 3 tahun kau mencintaiku. Bagaimana bisa tiba-tiba tak ada perasaan sama sekali? Maaf ya. Sekarang tak ada perasaan lagi padamu. Aku tak percaya. 3 tahun hubungan. Tak mungkin hilang begitu saja. Sekarang aku punya pacar baru. Ye Nanqing. Mohon kau pergi. Jangan ganggu aku lagi. Tidak. Aku tahu. Kau pasti bohong. Oh ya, ada kabar baik untukmu. Shushen, aku hamil, anakmu, kembar. Demi anak kita, maafkan aku, boleh? Apa? Lihat, ini benar. Lihat sendiri baru tahu. Ini balas dendam lagi? Berapa tingkat? Tingkat 103 atau 104? Aku tidak bohong. Lihat laporan kehamilan. Sudah kubilang. Aku tak percaya omonganmu lagi. Anakku. Tuan Shu, tolong ikut kami. Berhenti. Guru, Ini bukan tempat kalian untuk semena-mena. Cepat minggir. Shushen, kau milikku. Aku takkan melepasmu. Aku harus menikahimu. Aku mau nikah. Shushen, sekarang kau harus sadar, Ye Nanqing ini tak ada rasa lagi padanya. Guru, aku sudah lama tak ada perasaan padanya. Ruoxu adik kelas tadi memperlihatkan sumber masalah 3 tahun lalu dan membebaskan traumaku. Baik, kalau begitu, kenapa masih panggil Ruoxu adik? Aku dengar kau bilang di luar Ruoxu sekarang pacarmu. Jangan coba-coba mengelak. Guru, Tenang, saya tidak akan ingkar janji. Kak, benar? Saya tidak akan bohong. Bagus sekali. Oh iya Guru, penelitian. Ashen berhasil, eksperimen antarmuka, otak komputer berhasil. Benarkah? Benar. Guru, saya tunjukkan. Shushen, kau benar-benar jenius. Ini baru langkah pertama, masih banyak penelitian lanjutan. Tapi di langkah pertama ini, kami terjebak 3 tahun. Sekarang, baru kau pulang, langsung berhasil memecahkan. Malam ini, kita harus makan enak bersama. Rayuan 2 keberuntungan. Guru, mana ada 2 keberuntungan? Keberuntungan apa lagi? Kau dan Shushen juga kabar gembira. Guru, Makanan sudah dimakan. Aku sudah pesankan kamar. Malam ini menginap di hotel, jangan kembali ke lab. Guru, bicara apa sih? Kalian sudah dewasa, sudah memutuskan bersama, masih malu-malu apa? Shushen, kau pria harus inisiatif. Ruoxue, Ashen, kau tidak mau ya? aku senang bukan main. Masa tidak mau? Aku mandi dulu. Baik. Shushen, tolong aku. Shushen, Zhang Fengxi bajingan itu diam-diam memberiku obat lagi. Tolong aku ya. Ye Nanqing. Sudah. Aku sudah bilang, aku takkan percaya omong kosongmu lagi.
Shushen, aku benar-benar tidak bohong. Malam ini Jiang Feng diam-diam kasih obat. Aku baru sadar setelah meminumnya. Urusanmu diracunin. Apa hubungannya denganku? Selamatkan aku. Pernah dengar cerita serigala datang? Apa? Sekolah dasar lagi sana. Kenapa? Ada yang tidak tahu malu harus nempel terus sama pacarku? Kalian Kami mau tidur. Silakan pergi. Jangan ganggu dunia berdua kami. benar-benar... Shushen, kau mencintaiku 3 tahun. Bagaimana bisa kau cinta orang lain? Bagaimana bisa kau bersama wanita lain? Keluar sekarang. Atau ku panggil satpam. Aku takkan pergi. Kalau engkau tak pergi, kami yang pergi. Ruoxu, kita ganti hotel. Iya. Shushen, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Aku benar-benar diracun. Jangan. Shushen. Shushen. Anakku. Anakku. Bagaimana kalian bisa kembali malam indah tak di kamar hotel? Buat apa ke lab lagi? Profesor, Profesor, cinta sejati tak butuh setiap detik bersama, asal hati tetap menyatu selamanya. Lagi pula aku dan Ruoxue akan selalu bersama di masa depan. Tak masalah lewatkan momen ini. Eksperimen antar muka otak komputer baru saja dapat terobosan hari ini. Baiklah. Kalau begitu, aku juga ada hal penting. Bahas. Apa itu, Profesor? Sekarang eksperimen sudah capai kemajuan krusial. Aku ingin kalian pulang ke Tiongkok. pulang. Bener. Lingkungan riset di dalam negeri sudah jauh lebih baik 3 tahun ini. Agar produk kita bisa diproduksi, kita harus pulang ke Tiongkok. Profesor, aku dan Ruoxu akan segera pulang. Akan kusiapkan semuanya. Bangun lab baru di dalam negeri. Kalian yang pimpin. Terima kasih, Profesor. Tapi sebelum pulang, kalian harus lakukan satu hal. Apa itu? Aku mau saksikan pernikahanmu. Pulang, Profesor. Baik. Dok, apa anak saya terdampak? Syukurlah tidak apa-apa. Nona Ye, maaf, kami gagal selamatkan janin. Apa? Obat yang Anda minum tadi malam, selain efek afrodisiak, juga memicu keguguran. Jiang Feng terkutuk. Penjaga, Nona Ye, tangkap Jiang Feng sekarang. Akan kubunuh dia sendiri, bunuh dia. Nona Ye ada kabar buruk. Jiang Feng dan Jiang Xiaoyue Kabur diam-diam saat kita lengah. Dasar bodoh. Kerahkan semua personil dari dalam negeri, bawa semua orang dari grup Y ke sini. Bahkan kalau harus menggulingkan negara A, temukan mereka bagaimanapun caranya. Siap. Baik, aku mengerti. Nona Ye, kami terus memantau Tuan Shu sesuai perintahmu. Tim kami menemukan Apa yang ditemukan? Tuan Shu masuk ke toko gaun pengantin. Apa? Toko gaun pengantin? Ayo, bawa aku ke toko gaun pengantin. Nona Ye, Anda baru saja keguguran, harus bed rest total. Pergi. bagaimana? Cantik tidak? Sangat cantik. Kau adalah wanita tercantik di dunia ini. Kalau begitu kita pilih yang ini. Tolong antarkan gaun pengantin ini ke Hotel Hilton besok. Baik, Tuan. Shushen, kau benar-benar mencoba gaun pengantin dengan dia? Tahukah kau betapa sakitnya hatiku? Kenapa kau selalu menghantuiku? Sudah kukatakan, jangan dekati aku. Ye Nanqing. Aku sudah laporkan ke polisi, jangan macam-macam.
Pergilah kalian. Ayo kita pergi. Nyonya, Anda, apa yang ingin Anda lakukan? Gaun pengantin mana yang dicoba wanita tadi? Katanya kakak senior Su sudah lama menyukai kakak senior Susan. Sekarang mereka akhirnya bersama. Benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Yang terhormat tamu undangan, selamat datang di pernikahan Ten, Susan, dan Nijar Surwokswe hari ini. Mari sambut pengantin wanita Surwokswe. Ruoksue adalah murid saya, dan juga seperti anak kandung sendiri bagi saya. Shushen, hari ini kuserahkan sisa hidup Ruoksu ke tanganmu. Guru, tenanglah. Aku akan selalu menyayangi Ruoksu. Shen, hari ini aku wanita paling berbahagia di dunia. Ruoksu, aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia setiap harinya. Nona Surwokswe, apakah Anda bersedia menikahi Tenda Shushen baik dalam kekurangan maupun kecukupan, kebahagiaan maupun kesedihan, sakit maupun sehat untuk tetap bersatu selamanya? Anda bersedia? Aku bersedia. Tenda Shushen, apakah Anda bersedia menikahi Nona Surwokswe baik dalam kekurangan maupun kecukupan, kebahagiaan maupun kesedihan, sakit maupun sehat untuk tetap bersatu selamanya? Anda bersedia? Aku. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Siapa wanita ini? Kenapa pakai gaun pengantin persis seperti pengantin? Jangan-jangan dia mau mengganggu pernikahan? Shen, kenapa dia datang lagi? Jangan takut. Dia cuma akan mempermalukan diri sendiri. Shushen, kamu tidak bisa menikah dengannya. Kenapa? Karena di dalam negeri, kita sudah melakukan upacara pernikahan. Aku sudah jadi istrimu. Pernikahan itu cuma salah satu level dalam permainanmu. Bukan, itu bukan permainan. Aku sudah bersumpah di altar untuk hidup mati bersamamu. Sudah, permainan atau bukan, itu bukan urusanku. Ye Nanqing, sekarang aku tidak punya perasaan padamu. Aku cinta Ruoksue saja. Pergilah dari sini. Aku tidak akan pergi, kecuali kamu menikahiku. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Baik, aku akan panggil polisi. Shushen, aku tahu kau membenciku karena dulu aku menipumu. Bagaimana kalau aku kembalikan kornea mataku? Apa maksudmu? Shushen, jika aku kembalikan kornea ini, maukah kau memaafkanku? Maukah kau menikahiku? Ye Nanqing, kau gila. Aku tidak gila. Shushen, sekarang juga akan kuberikan korneaku. Dia benar-benar memotongnya kornea matanya sendiri. Wanita ini gila. Dia gila. Nona Ye. Ye Nanqing, kau gila. Nona Ye, segera ku tolong ke arrest. Bunuh Shushen sialan itu. Jangan ada yang macam-macam. Kalian minggir. Shushen, kau di mana? Di mana kau? Shushen, lihat, aku rela untukmu. Kornea mataku kupotong. Sekarang kornea mata ini ku kembalikan padamu. Sekarang kau tak marah lagi padaku. Shen, Shushen, lihat, aku sungguh mencintaimu. Aku rela untukmu, memotong kornea mataku. Kumohon berbaik lagi denganku. Menikahlah denganku. Ye Nanqing, Shushen, maafkanlah aku. Kumohon, jangan nikahi wanita ini. Aku mohon, bersamaku. Setuju? Ye Nanqing, kalau sudah tahu akhirnya begini, kenapa dulu melakukannya? Shushen, apa kamu sudah berjanji padaku? Ye Nanqing, dengarkan baik-baik, aku Shushen, seumur hidup, tak akan pernah memaafkanmu. Jangan, kumohon maafkan aku. Shushen, Aku berikan kornea mataku padamu. Apalagi yang kamu mau dariku? Apalagi yang kamu mau? aku sudah tak punya sedikit perasaan padamu. Semua yang kamu lakukan ini cuma buatku merasa kamu gila. Kornea mataku. Ye Nanqing, dulu kamu membuang kornea mataku ke tempat sampah. Pasti tak menyangka akan ada hari ini. kali ini level ke-97. Bohong padanya, kornea Kak Nanqing rusak.
suruh dia menyumbangkan kornea matanya untuk Kak Nansing. Shushen si bodoh ini benar-benar memotong korneanya. Sekarang jadi buta. Kornea mata lo. Taunya kita buang ke tempat sampah. Kakak Nansing memang jago, bisa ciptakan permainan balas dendam. Pura-pura pacaran dengan Shushen, bikin dia jadi bodoh, dimanfaatkan kita. Inikah hukuman dari langit untukku? Inikah balasan dari langit untukku? Aku salah. Wanita bernama Ye Nansing ini terlalu mencintai secara buta. Ya, demi Shushen, dia bahkan rela mencongkel Matanya sendiri. Tapi kenapa Shushen sama sekali tak peduli? Betul, Shushen ini terlalu kejam. Kalian tak mengerti apa-apa, tak merasakan penderitaan orang, jangan hakimi kebaikannya. Tapi Ye Nansing sungguh menyedihkan. Ia matanya sudah buta. Sebagai wanita, bagaimana masa depannya? Yang dikasihani pasti punya sisi kebencian. Yang dibenci pasti menderita. Shushen, apa yang kau inginkan untuk memaafkanku? Katakan. Katakanlah. Ye Nansing, apapun yang kau lakukan, tak ada hubungannya denganku. Jangan ganggu lagi pernikahanku dengan Ruoxui. Lanjutkan upacara tadi. TN. Shushen, apakah Anda bersedia menikahi Nona Su Ruoxue? Baik dalam miskin maupun kaya, bahagia atau sengsara, sehat maupun sakit, selamanya bersama, apa Anda bersedia? Dia tidak mau. Aku mau. Aku bersedia menikahi Su Ruoxue mulai hari ini, baik miskin maupun kaya, bahagia atau sengsara, sehat maupun sakit, selamanya bersama. Shen. Tidak. Baiklah, upacara pernikahan juga sudah hampir selesai. Kalian berdua cepat masuk kamar pengantin. Ruoxu, ayo pergi. Shushen, jangan pergi, jangan pergi. Aku mohon padamu. Ku mohon, jangan tinggalkan aku sendirian. Shushen. Guru, mata elektronik laboratorium kita ada sampel baru yang sudah diproduksi. Ada. Beri dia satu pasang. Anggap saja ini akhir dari semuanya. Baik. Terima kasih, Guru. Kok sudah malam? Kenapa lampunya tidak dinyalakan? Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Mataku, aku jadi buta. Tidak. Aku tidak mau jadi orang buta. Aku tidak mau jadi buta. Aku tidak. Inikah rasanya tidak bisa melihat? Inikah yang dulu dirasakan Shushen? Aku tahu aku salah. Sekarang aku baru tahu betapa kelirunya dulu. Nansing. Ayah, Ibu. Nansing, ada apa dengan matamu? Nak, matamu kenapa sebenarnya? Ini, aku yang sengaja lukai. Aku sudah tanya pada bodyguard. Semua ini salah Shushen. Tidak, bukan salah dia. Ini salahku sendiri. Aku akan membunuhnya. Jangan, Ayah. Kalau Ayah lukai dia, aku pun tak mau hidup lagi. Bodohnya kau, jangan ngomong sembarangan. Bapak dan Ibu, ini dari Tuan Shushen, mata buatan elektronik. Katanya kalau dipasang penglihatan bisa pulih sebagian. Cepat berikan. Shushen yang kirim ini, dia di mana? Di mana dia sekarang? Cepat antar aku ke dia. Tuan Shu tidak datang sendiri, menyuruh orang lain mengantarkan. Nak, pasang dulu kacamata ini. Coba dulu. Aku bisa melihat, walau cuma sebagian. Tapi aku bukan buta lagi. Bagus. Nansing, mau kemana? Aku mau cari Shushen. Tidak boleh, dokter bilang kamu baru operasi keguguran. Mata juga terluka, harus istirahat di rumah sakit. Nak,
Kamu tetap di sini. Ayah yang cari Shushan. Akan ayah bawa dia kembali. Ayah, jangan lukai dia. Tenanglah nak, dia sudah lukai putri ayah. Ayah tak akan mudah membunuhnya. Kak Shu, ada 2 orang yang mencarimu. Mereka menunggu di ruang tamu. Baik, aku segera ke sana. Kau Shushan? Saya Shushan. Apa keperluan kalian? Saya ayah Nanjing. Saya ibunya. Ada keperluan apa? Berapa uang yang kau mau untuk kembali ke putriku? Sebutkan harganya. Tuan Ye, berapapun jumlahnya, aku tak akan kembali ke Nanjing. 50 juta. Ini bukan masalah uang. 100 juta. Tuan Ye, menurutmu uang bisa membeli segalanya? 200 juta. Maaf, silakan pulang. Setiap orang punya harga. 1 miliar. Kembalilah ke putriku. Langsung kuberi 1 miliar. Tuan Ye, jika hanya ini tujuan Bapak menemui saya hari ini, maaf, saya pamit. Tunggu. Nyonya, Ye, masih ada yang ingin dikatakan? Aku tahu bagi kalian anak muda, cinta tak ternilai harganya. Tapi putriku bahkan memberimu matanya. Itu bukti cintanya padamu. Tak sedikit pun kau tersentuh. Sebulan lalu, aku rela menyumbangkan kornea, asal bisa bersamanya. Tapi sekarang, apapun yang dilakukannya, takkan kuperhatikan lagi. Apalagi merasa tersentuh. Hati manusia terbuat dari daging, kau tegas sekali. Benar. Hati memang terbuat dari daging, tapi cintaku pada Nanjing sudah dihancurkan olehnya. Jika kau pergi, ku takkan memaafkanmu. Ashen, pagi tadi siapa yang mencarimu? Orang tua Nanjing Ye mau menyuapku dengan uang, menyuruhku balik ke Nanjing. Hah? Berapa jumlahnya? 1 miliar. Sebanyak itu? Ruoksu, tenang saja. Hatiku sekarang hanya untukmu. Bahkan jika 10 miliar atau seluruh harta keluarga Ye, aku tetap tak akan mau. Dengan bakatmu ini, jika antarmuka otak komputer diluncurkan ke pasar, kau bisa jadi orang terkaya. Dan kau jadi istri orang terkaya. Ayo pergi. Cewek ini cantik sekali ya. Bawa sekalian saja, bisa kita nikmati juga. Kita culik Shushan. Untuk apa? Memeras uang dari Ye Nanjing. Ngapain bawa si lemah ini? Nanti kalau sudah kaya, mau apa saja bisa. Cewek tidak bakal kurang. Iya juga. Tanpa alat ini, dia cuma orang buta. Siapa? Kalian ini siapa? Kenapa menculikku? Shushan, tanpa kacamata itu kau buta lagi kan? Coba tebak siapa aku? Kenapa aku? Ada apa? Kami diserang orang. Ashen. Ini mata bionik. Ashen, harus bagaimana? Halo, guru. Ashen diculik. Kau ini Jang Feng. Wah, tebakanmu tepat sekali.
Katanya tunanetra pendengarannya baik, rupanya benar. Coba tebak, siapa aku? Jang Xiaoyue, kalian menculikku. Apa maunya? Terus terang saja, kami ingin nyawamu untuk tebusan 10 miliar. Keluarga Ye, Kamu akan kecewa. kecewa? Tidak mungkin. Ye Nanjing sangat mencintaimu. Dia pasti rela bayar 10 miliar untuk menebusmu. Kalau dia menolak, kamu layak mati. Kemarin di gudang kamu tidak terbakar. Kali ini, aku akan lemparkan kau dari sini. Mati tidaknya kau, mati atau tidak? Halo, Ye Nanjing. Shushen ada di tangan kami. Kalau mau dia selamat, transfer 10 miliar ke rekeningku. Ku beri waktu 30 menit. Terlambat 1 menit, ku tikam dia sekali. Aku kasih waktu 30 menit, telat 1 menit, aku tusuk dia sekali. Akan kulihat kau mati atau tidak, mati atau tidak. Shushen diculik orang, mau minta uang keluarga Ye. Mimpi kali, ha? Wajar. Dia sendiri yang tak mau berubah. Biarkan penculik bunuh dia. Eksekusi. Ayah, ibu, aku harus selamatkan Shushen. Kau mau selamatkan dia, jangan bercanda. Nanjing, jangan keras kepala. Shushen sudah tak sayangmu. Ngapain kau selamatkan dia? Karena aku mencintainya. Aku ingin tebus kesalahanku. Nak, demi pria yang tak mencintaimu, kau habisin 10 miliar. Sudahlah, Nanjing. Jangan nekat begini. Katak berkaki 3 susah dicari, tapi pria berkaki 2 banyak. Iya, nak, pulang dengan kami. Matamu bisa diobati, pria manapun bisa kau pilih. Kalau tak menyelamatkannya, aku bunuh diri. Cari lokasinya sekarang, temukan dia secepatnya. Siap. Berdiri sana, Nanjing. Ayo Shushen, main game yuk. Dulu kau perlakukan kami seperti anjing. Sekarang, giliran kami yang maininmu. Jang Xiaoyue, dengar baik-baik. Ye Nanjing tak akan kasih uang. Bunuh saja aku, atau lepaskan. Waktunya habis. Uangnya tak masuk rekeningku. Sekarang kau yang kutusuk. Kirim video ini padanya. Jangan. Jangan. Hentikan. Jangan lukai Shushen. Apa yang kau mau, akan kupenuhi. Shushen, kau lihat itu. Meski Ye Nanjing tak mentransfer uang, tapi dia datang sendiri. Ah kakak, kau lupa. Shushen itu tunanetra, dia tak bisa melihat. Tapi Ye Nanjing sangat mencintaimu. Ini membuatku kesal. Hentikan. Berhenti. Kalau lukai Shushen lagi, 1 sen pun akan kuberi. Mengapa Ye Nanjing benar-benar datang? Ini hanya membuat Jiang Feng dan Jang Xiaoyue menang. Jangan sentuh aku, jauh dariku, pergi sana. Enyah dari sini. Shushen, apa kau khawatir padaku? Bagus, akhirnya kau peduli. Tenang saja, tak akan kutinggalkanmu sendirian. Akan kuselamatkan kau. Jiang Feng, jangan gerusa-gerusu. Cepat, bawa Nona kembali. Jangan bergerak. Bergerak sedikit saja, aku bunuh Ye Nanjing. Kakak, aku ada ide yang lebih baik. Aku juga. Sial. Ye Nanjing, cepat pergi. Pergi jauh-jauh. Diam. Gerak lagi, kuhabiskan lehermu. Nyonya, Ye, Wan Ye, transfer 10 miliar ke rekeningku sekarang. Atau aku bunuh Ye Nanjing. Ye Nanjing, suruh orang tuamu transfer cepat. Kalau tidak, sekarang juga kubunuh Shushen. Jangan lukai putriku. Asal kalian bebaskan putriku, aku langsung transfer uang. Setransfer dulu. Begitu uang masuk, langsung kubebaskan. Hei,
Jangan gegabah. Berikan nomor rekeningmu. Aku transfer setengah dulu. Tidak boleh. Transfer sekaligus. Ye Nancing kan satu-satunya anak keluarga Ye. Kalau kalian berani main curang, awas ku biarkan keluarga Ye punah. Ini nomor rekeningku. Segera transfer. Baik. Baik. Asal kau tak lukai putriku. Semua bisa dibicarakan. Jangan, ayah, jangan transfer. Perempuan jahat, kau pikir aku tak berani membunuhmu? Bebaskan dulu Shushen. Aku akan minta orang tuaku transfer. Jika kami bebaskan Shushen, kau mengingkari janji bagaimana? Jika kalian tak bebaskan Shushen, lebih baik aku mati daripada memberi kalian uang. Ayah, ibu, tanpa persetujuanku, jangan transfer ke dia. Kalau tidak, akan kubunuh diri. Kakak, Ye Nancing itu gila. Dia sudah bilang begitu. Pasti benar-benar dilakukan. Baik, aku setuju. Tapi ingat, kalau kau berani curang, ku buat hidupmu sengsara. Shushen, sudah kukatakan, akan kuselamatkan dirimu. Aku berhasil. Ye Nancing, kenapa kau lakukan ini? Wajahmu sangat cantik. Ye Nancing, kau memang wanita jahat. Maaf, ini mungkin kali terakhirku menciummu. Ye Nancing, yang harus kau lakukan sekarang bukan memikirkan ini, tapi kembali ke orang tuamu, jauh dariku. Cepat! Ye Nancing, apa yang kau lakukan? Kuberikan kacamatanya padanya sehingga aku tak bisa melihat. Bukankah lebih baik jadi sandaramu? Baik, tapi jangan main licik. Shushen, ku kembalikan korneamu. Kau jangan... Aku harus kembalikan kacamatamu. Kali ini, kau tak akan menolak lagi. Ye Nancing, apa maksudmu? Bukankah sudah kukatakan, aku ingin menyelamatkanmu. Tak akan kubiarkan siapapun menyakitimu lagi. Ye Nancing. Nancing, putri. Kakak, Nancing, jangan, cepat. Selamatkan dia. Jangan mendekat. Jika mendekat lagi, aku akan membunuhnya. Ye Nancing, jika tak ingin mati, jangan bergerak. Maaf, aku ingin mati. Kau, apa maksudmu? Bukannya dulu kau bohong padaku soal pura-pura mati? Sekarang aku ingin kau benar-benar mati. Aku ingin mati bersamamu. Dengan begini, baru bisa menebus dosa pada Shushen. Ye Nancing kembali. Dasar gila, aku akan membunuhmu. Shushen, ku mohon maafkan aku. Anakku, Ye Nancing. dia di sini. Cepat kita naik untuk menyelamatkannya. Suru Oksu, aku sangat iri padamu. Nancing, Kak, bangunlah, Kak. Shen. Jangan lihat. Jangan lihat. Ini mata elektronik terbaru, seperti lensa kontak.
tipis dan kecil. Pakai saja nanti bisa lihat. Ini temuanku. Kalau mau pakai, silakan. Nggak perlu, buang saja. Ini mungkin terakhir kalinya aku datang menemuimu. Riset antar muka otak komputerku segera diproduksi massal. Demi keamanan, aku mungkin takkan ke negara A lagi. Yenancing. Selamat tinggal. Yenancing. Di kehidupan berikutnya, lebih baik kita tak bertemu lagi. Ruokshu. Ashen, guru baru telepon bilang si kecil ngompolin dia juga nggak nurut. Ayo kita pulang cepat.